Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materi kita kewirausahaan ya, yaitu bab 3 atau bagian 3, yaitu materinya adalah cara mendirikan usaha ya. Jadi ini bisa kalian simak untuk tugas kelompok juga, kemudian juga untuk prakteknya ya nanti kalau kalian sudah benar-benar mendirikan usaha yang real atau yang nyata ya. Kita lihat materinya. Ada pengertian usaha dan ada pengertian perusahaan. Usaha adalah setiap tindakan, kegiatan, atau perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jadi setiap usaha yang didirikan tentu saja tujuan akhirnya adalah keuntungan atau laba ya. Tidak ada kita mendirikan usaha tetapi kita tidak mengharapkan adanya keuntungan ya. Karena keuntungan ini tentu saja untuk membiayai kewajiban perusahaan, misalnya untuk bayar pinjaman, untuk bayar tenaga kerja, beli bahan baku ya, listrik, air, telepon dan lain sebagainya. Kemudian juga keuntungan juga digunakan untuk mengembangkan perusahaan ya. Jadi tentu saja harus ada keuntungan. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang tidak berhasil untuk mendapatkan keuntungan, maka perusahaan itu biasanya akan gulung tikar ya atau bangkrut. Nah, berikutnya adalah pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input seperti bahan, tenaga kerja, dan lain-lain ya, dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output kepada pelanggan. Jadi hasil usaha kita tuh bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Jadi seperti perhotelan itu berarti lebih banyak ke jasa ya. Walaupun kadang-kadang hotel juga menjual barang ya, misalnya ada souvenir dan lain sebagainya. Tapi untuk hotelnya sendiri itu termasuk jasa ya. Nah, kemudian juga travel ya, itu juga jasa. Jadi kalau barang jelas ya, kalau misalnya kita mendirikan rumah makan ya, kemudian menjual pakaian dan lain sebagainya. Jadi kita selalu menggunakan input ya, baik berupa sumber daya manusia ya, kemudian modal, bahan, kemudian juga peralatan ya, untuk menghasilkan output ya yang akan kita jual kepada pelanggan. Tujuan setiap perusahaan hampir sama, yaitu memaksimalkan laba. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, tujuannya adalah mendapatkan laba yang maksimal ya. Kalau bisa banyak ya kenapa tidak ya. Tentu saja harapannya adalah laba yang besar, kemudian laba yang bisa menutupi pengeluaran perusahaan. Nah, kategori perusahaan itu ada 3. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur ya, atau perusahaan industri atau perusahaan produksi ya, yaitu perusahaan yang menghasilkan barang kemudian dijual ya. Jadi ada proses produksi di pabrik atau tempat produksi. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang tidak memproduksi tetapi hanya menjual saja. Nah, contohnya adalah perusahaan distributor. Misalnya kita beli, sebut saja satu produk ya, kita beli teh kotak. Nah, berarti kan kita tidak membeli teh kotak di pabrik teh kotak, tapi kita membelinya di toko atau warung. Ya, itu berarti dia adalah perusahaan dagang. Atau supermarket atau minimarket ya. Itu termasuk perusahaan dagang karena dia tidak berproduksi. Nah, kemudian
Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menghasilkan jasa. Jadi apa contohnya ya, seperti pendidikan itu jasa ya, kayak ibu ya, ini profesi ibu adalah untuk, memberikan pengajaran dan itu berupa jasa. Kemudian tadi perhotelan, perjalanan wisata, pengacara, perbankan ya, itu adalah perusahaan jasa. Apa bedanya barang dan jasa ya, kalau nomor 2 ini barang ya, kalau nomor 3 jasa. Nah, jadi apa bedanya barang dan jasa? Barang itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, dan dirasakan. Tapi kalau jasa, jasa tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan ya atau dinikmati jasa tersebut. Nah, kalau manufaktur memang bisa berupa barang, bisa berupa jasa, tetapi lebih banyak ke barang. Karena proses produksi itu lebih jelas terlihat pada proses pembuatan barang jadi ya. Kita teruskan. Bagaimana memulai usaha? 5 sebab seseorang mulai merintis usaha ya. Jadi ada beberapa faktor ya kenapa seseorang bisa memulai usaha. Yang pertama adalah faktor keluarga pengusaha. Nah, jadi keturunan. Orang tuanya punya usaha, mungkin dari kakeknya punya usaha, diturunkan kepada bapaknya, kemudian bapaknya punya usaha, diturunkan lagi kepada anaknya. Jadi ini adalah karena keturunan, ya, keluarga pengusaha. Kemudian yang kedua adalah sengaja terjun menjadi pengusaha. Nah, mungkin kita yang keluarga kita tidak punya usaha ya, maka kita bisa yang nomor 2, yaitu sengaja kita sendiri yang punya niat untuk terjun menjadi seorang pengusaha. Kemudian bisa juga sampingan, iseng ya, ada kawan menawari, "Ini mau join kah? Saya buka usaha ya, ayo coba-coba aja, iseng ya." Sampingan, tidak fokus, tidak khusus ya, tetapi hanya sebagai sampingan. Nah, kemudian yang 4 ini coba-coba ya, kurang lebih sama. Yang kelima karena terpaksa. Nah, terpaksa ini bisa hubungannya dengan nomor 1, karena orang tua menyuruh, ya, karena orang tua punya usaha. Bisa juga terpaksa karena keadaan, tidak punya pekerjaan. Nah, tapi lama-lamanya terpaksa ini kalau sudah maju dan dia menyukai bidang usahanya, dia menjadi tidak terpaksa lagi, tetapi dia menjadi, lebih enjoy ya, menikmati dan hasilnya akan berhasil. Ini cuma awalnya saja ya. Jadi bisa saja yang awalnya terpaksa itu menjadi, menyukai dan menikmati. Kita teruskan cara memulai usaha yang lazim terjadi, yang sering terjadi, mendirikan usaha baru. Jadi benar-benar usaha yang baru untuk didirikan ya. Jadi dengan segala modal yang ada, dengan segala daya, dengan segala kemampuan yang ada ya, mendirikan suatu usaha. Nah, bisa kecil, biasanya kalau baru itu biasanya usahanya masih kecil. Kemudian membeli perusahaan. Jadi ada perusahaan yang dijual ya, kemudian kita membelinya. Tentu saja setelah diseleksi, setelah dipertimbangkan dengan berbagai macam cara ya, dengan pertimbangan, maka kita memutuskan untuk membeli perusahaan tersebut sesuai dengan kemampuan kita juga dan minat kita. Misalnya kita mampu tapi kita tidak minat untuk usaha tersebut, atau kita minat tapi uangnya tidak cukup karena kurang kemampuan. Nah, jadi membeli perusahaan tentu saja sesuai dengan kemampuan kita, kemudian juga sesuai dengan minat kita terhadap bidang usaha tersebut. Kemudian franchising ya, jadi membeli izin dari usaha yang sudah maju, franchise ya. Misalnya kayak usaha-usaha besar itu yang sudah dijual ya mereknya, tapi kita harus mengikuti aturan dari perusahaan pemilik franchising tersebut. Ya, semuanya sama. Sehingga dengan satu merek itu kita beli apa saja di tempat di mana saja standarnya sama. Contohnya apa ya? Contohnya KFC, McD ya, itu kan franchise ya.
Jadi dimanapun kita membeli, di daerah manapun, produk-produk tersebut kondisinya sama, rasanya sama, ukurannya sama, harganya juga sama, ya. Karena itu semua sudah diatur dan sudah ada perjanjian bahwa kalau kita membeli produk tersebut untuk kita jual, ya, membeli izinnya, maka kita harus mengikuti semua aturan dari produk tersebut yang memang sudah disepakati dari awal, ya. Kemudian yang kedua, yang keempat adalah mengembangkan usaha yang sudah ada, ya. Jadi usahanya sudah jalan tapi belum berkembang. Nah, kemudian kita ikut andil di usaha tersebut, ya. Nah, kemudian kita mengembangkannya. Bisa kita menyertakan modal, bisa, ya. Bisa juga kita membantu tenaga atau pikiran, ya. Nanti ada perjanjian apa yang kita dapatkan dengan pengorbanan kita tadi, baik membantu tenaga maupun membantu pikiran, ya. Nah, kalau memberikan modal kan juga ada aturan berapa persen modal yang kita berikan, kemudian berapa persen, ya, hasilnya yang akan kita nikmati, ya, dari usaha tersebut. Kita teruskan. Faktor-faktor yang menentukan bidang usaha yang akan digeluti. Nah, jadi apa saja yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih satu bidang usaha? Ya, contoh saja misalnya bidang usahanya adalah salon kecantikan misalnya, ya. Nah, itu kenapa faktor tersebut? Yang pertama tentu saja minat dan bakat, ya. Orang buka rumah makan itu karena dia pintar masak, biasanya diawali dengan dia pintar masak, ya, atau punya minat yang besar terhadap masakan. Nah, kemudian salon misalnya karena dia memang punya minat terhadap kosmetik dan kecantikan. Nah, seperti itu, ya. Bengkel misalnya seperti itu juga, bengkel kendaraan, ya, karena dia punya minat dan bakat suka bongkar-bongkar kendaraan. Walaupun kalau usahanya sudah besar tidak dia lagi yang menangani, tapi dia punya anak buah yang mempunyai bakat yang sama, punya keterampilan yang sama. Yang kedua pertimbangannya adalah modal, ya. Disesuaikan modal yang kita miliki dengan keperluan kita terhadap modal tersebut sesuai dengan usaha yang kita jalankan. Misalnya kita punya uang hanya 10 juta, sementara kalau kita buka suatu usaha itu memerlukan modal 25 juta misalnya. Nah, itu kan berarti harus disesuaikan antara keperluan kita dengan modal yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah waktu atau timingnya, ya. Jadi apakah waktu ini memang tepat bagi kita untuk menjalankan suatu usaha atau memang saat ini belum tepat. Misalnya, nah karena ada wabah corona misalnya, di mana barang yang akan kita jual itu harganya mahal, kemudian tidak menjadi keperluan primer bagi masyarakat, ya. Nah, berarti kan mungkin timingnya kurang tepat atau waktunya kurang tepat. Tapi kalau memang barang kita hasilkan itu memang sangat diminati dan sangat menjadi keperluan masyarakat, ya berarti setiap saat waktunya memang tepat. Misalnya kayak makanan, nah itu kan siapa saja memang memerlukan makanan, ya. Kemudian kalau saat ini misalnya kayak produk kesehatan, saat ini sangat tepat untuk memproduksi barang-barang kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah laba atau keuntungan. Apakah laba yang kita peroleh itu sesuai nggak dengan target? Kadang-kadang orang tidak mau bekerja kalau labanya di bawah target, ya, karena laba tadi seperti yang Ibu jelaskan tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Dan itu yang pertama, yang kedua adalah untuk mengembangkan perusahaan. Jadi laba yang diperoleh itu harus sesuai dengan target perusahaan. Dapat laba tapi sedikit dan tidak bisa digunakan, itu juga akan sia-sia, ya, karena tidak bisa memenuhi kewajiban perusahaan misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman. Nah, jadi mungkin ada banyak orang yang kita temui dia punya pengalaman bekerja di
tempat sebelumnya, kemudian dia menguasai bidang pekerjaan tersebut, kemudian dia buka sendiri. Nah, contohnya juru masak ya, dia jadi koki di suatu rumah makan. Nah, karena dia sangat berpengalaman, lalu dia buka usaha sendiri, ya. Nah, itu banyak yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi karena pengalaman dan karena keterampilan itu, dia bisa membuka usaha sendiri. Kita teruskan jenis badan usaha. Apa itu badan usaha? Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan. Ya, jadi ada payung hukumnya. Nih jenis-jenisnya perusahaan perseorangan. Nah, kalau kita baru berdiri itu biasanya namanya adalah perusahaan perseorangan. Makin besar usaha kita, maka bisa makin tinggi jenis badan usahanya. Ya, berikutnya adalah firma, singkat dengan FA, kemudian perseroan komaniter, ya, kemudian ada koperasi, yayasan, kemudian ada PT, ya. Mungkin yang sering kita lihat ada CP, ya, kemudian koperasi, yayasan, dan perusahaan terbatas atau PT. Kalau koperasi jelas ya, koperasi itu didirikan untuk kesejahteraan anggotanya ya, walaupun dia juga melayani masyarakat, misalnya menjual barang-barang keperluan masyarakat. Tapi untuk jenis usaha yang lain, misalnya simpan pinjam dan lain sebagainya, itu ditujukan untuk anggota. Kemudian kalau yayasan lebih banyak ke sosial ya. Jadi kayak perguruan tinggi swasta ya itu dibawahi oleh yayasan. Nah, sementara kalau perusahaan nomor 2, 3 dan 6 ini adalah perusahaan dengan tingkatan masing-masing. Ini paling kecil, kemudian ini terakhirnya yang paling besar adalah PT ya. Perseorangan juga termasuk perusahaan ya. Ini adalah perusahaan yang baru didirikan. Kita teruskan jenis izin usaha, apa saja yang kita perlukan. Yang pertama adalah tanda daftar perusahaan, TDP, kemudian kita harus punya NPWP juga, nomor pokok wajib pajak, ya. Kemudian bukti diri seperti KTP dan lain sebagainya. Kita teruskan izin perusahaan, itu antara lain surat izin usaha atau perdagangan atau izin usaha perdagangan atau SIUP ya, diperoleh melalui Departemen Perdagangan. Surat izin usaha industri diperoleh melalui Departemen Perindustrian. Izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin dari Departemen Teknis ya. Nah, izin perusahaan ini juga tergantung dari jenis perusahaan yang kita dirikan ya. Nah, yang pasti ini dulu lah yang harus ada pada saat kita mendirikan suatu perusahaan. Kecuali kalau memang usaha kecil yang tidak perlu izin ya. Jadi benar-benar perusahaan yang perseorangan tapi tidak ada hubungannya dengan pihak lain. Nah, kalau kita misalnya berhubungan dengan perbankan, maka izin-izin tersebut harus kita penuhi. Misalnya kita pinjam kredit di bank misalnya, maka izin-izin ini harus kita penuhi. Tapi selama kita tidak berurusan dengan pihak lain yang mengharuskan ada izin tersebut, nah bisa aja izin ini secara perlahan kita penuhi ya, jadi sedikit-sedikit tidak langsung. Penyebab kegagalan usaha. Apa saja yang menyebabkan suatu perusahaan itu bisa gagal. Yang pertama adalah data dan informasi yang tidak lengkap. Ya, jadi kita memutuskan untuk menjalankan suatu usaha, tetapi kita tidak tahu bahwa informasi yang beredar adalah usaha dengan jenis barang seperti itu sekarang ini tidak diminati misalnya. Kita tidak terjun langsung ke pasar, kita tidak melihat apa yang diminati oleh konsumen saat ini. Makanya sangat penting pada saat mendirikan usaha, kita harus penelitian pasar atau mencari informasi ke pasar. Ya, pasar itu artinya konsumen ya, walaupun pasar itu
tidak berarti fisik ya, pasar fisik ya benar, pasar lama, pasar baru. Tapi yang namanya pasar itu di mana saja ada konsumen yang akan membeli suatu produk, itu disebut pasar. Kemudian salah perhitungan, kita merasa bahwa usaha ini pasti akan menguntungkan, tapi karena kita salah perhitungan ternyata malah usaha tersebut tidak untung atau merugikan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan yang salah ya, salah dalam manajemen, salah dalam rekrut karyawan, salah dalam memilih produk, salah dalam memilih lokasi, ini juga bisa akan menyebabkan kegagalan usaha. Kemudian kondisi lingkungan, ya lingkungan yang kurang mendukung terhadap adanya suatu usaha di lingkungan mereka ini juga akan mempengaruhi. Misalnya usaha yang menimbulkan kebisingan, suara bising, kemudian ada limbah. Nah, itu kan berarti harus kita siapkan dulu bagaimana usaha tersebut sehingga lingkungan bisa menerima. Makanya ada izin-izin dengan tetangga, dengan RT, dengan kelurahan ya. Nah, itu. Kemudian unsur sengaja. Nah, jadi bisa juga walaupun jarang ya, orang gagal usaha karena sengaja itu jarang sekali. Kecuali kalau dia ada alasan ya, alasan yang kita tidak tahu, tapi jarang ya. Nah, itu ya beberapa penyebab kegagalan usaha. Nah, sudah selesai materi kita. Silakan kalau ada yang ditanyakan nanti ya bisa kita diskusikan. Ibu tutup dulu lah, sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.